So, hi all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filver Febriani dari kelas 2 TF. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana itu menampilkan data JSON dalam bentuk list, kemudian itu nanti bakal bisa di-searching dan juga bisa di-filter. Nah, langsung saja, itu kita running dulu yang dari tugas praktikum, nih, di lab. Nih, ini pas udah didemoin, nanti dia bakal bisa di-searching kayak, apa ya, ini lah, ini. Nah, terus nanti kita bisa ngefilter berdasarkan teksnya. Nah, terus juga dia bisa pop up kayak gini. Oke, lanjut aja. Terus, nah, untuk menampilkan list-listnya itu kita membutuhkan sebuah data dalam bentuk JSON. Nih, di sini saya buat nama filenya itu framework.json ya. Intinya dia tuh file JSON lah, terserah mau datanya tuh data coffee shop atau apa. Nah, nih. Terus juga kita buat lagi sebuah function itu namanya framework list IP. Di sini saya bikinnya. Nah, di sini nih dia cuma bisa nampilin list doang dan belum bisa di searching ataupun di filter. Nih, ini untuk kayak pemberian judul aja. Kemudian ini nih dia tuh kayak apa? Kita buatnya itu biar bisa jadi nge-grade gitu. Nge-grade itu kayak gini. Nih, dia tuh jadi di satu satu baris itu kita bisa nentuin ada berapa grade-nya. Nah, ini kan cuma 3 grade-nya. Nah, terus juga kayak ini nih sama kayak pemanggilan objek, pemanggilan objek. Nah, itu kayak di sini kan kitanya kan si primary key-nya itu tadi kan item. Jadi kita manggil item.name, item.title. Nah, nanti dia tuh bakal manggil si dari title di data JSON-nya. Di title-nya itu kan kayak ada Apple iPhone 13, Samsung Galaxy S21. Nah, itu nanti kepanggil. Kemudian ini kayak untuk pemanggilan deskripsi, ini pemanggilan kategori dan harga. Nah, kemudian ini pemanggilan diskon dan ratingnya, ini pemanggilan stoknya, pemanggilan dimensi produk, sama pemanggilan teksnya. Nah, kenapa dibuat item text map, terus juga parameternya text index. Nah, ini tuh kayak dia itu untuk yang di filternya itu. Nah, kemudian kita buat satu function lagi. Di sini saya buat nama functionnya itu framework search field IP. Nah, sebelum itu kita tuh kayak butuh ini, dua import ini, import usage sama import framework data. Nah, dia ini kayak kalau import usage itu kayak dia tuh mengimport React hook untuk mengelola inputan dari si user. Kemudian kalau import framework data ini dia tuh mengimport data JSON tadi itu dipanggil ke sini. Jadi nanti dia tuh apa ngepanggil semua data yang udah kita masukkan ke sini. Jadi dia tuh bakal nampil nanti. Nah, kemudian kayak untuk ini konse eee, cons data form sama dengan newstate. Nah, itu tuh kayak dia tuh dari si data formnya ini, dia tuh bakal menyimpan nilai pencarian dan memfilter berdasarkan tag nih. Ini nih berdasarkan pencarian. Nah, ini berdasarkan tag. Kenapa selected text? Kalau selected itu emang emang function dari sananya. Kalau tag itu kan dari si ini, dari si datanya. Nah, kita tuh mau mau ngefilter dia berdasarkan apa? Kalau misalkan kita mau ngefilter dia berdasarkan rating, itu berarti nanti tuh kita bakalan selected rating. Nah, gitu. Kemudian masuk ke handle change function. Handle change function di sini tuh dia tuh berfungsi untuk menangani perubahan input pencarian dan drop down tag-nya. Kemudian tuh bakal nanti langsung diupdate ke stage data form-nya. Nah, kemudian itu ada namanya filter filter framework. Nah, filter framework ini ada dua macam. Di sini ada cons match search sama cons match text. Nah, match search ini dia itu kayak untuk ngecek apakah si title atau deskripsinya itu mengandung kata kunci dari inputan pencarian gitu kayak nih dia tuh berfungsinya tuh nanti di sini. Nih dia. Eh, ini kita all tag aja dulu. Nih misal kita maunya ini Samsung. Nah, kata kuncinya itu kan sama. Ini muncul dua. Itu dia berfungsinya di situ. Kemudian untuk cons match text ini kayak dia tuh untuk di filternya. Nih, filternya itu di sini. Nih, ini kita hapus dulu. Nih, kita mau pilih dia apa? Sony. Nah, muncul kan? Itu dia fungsinya. Kemudian eh, untuk membuat daftar semua tag tadi, kita memerlukan yang namanya cons all text. Tuh. Jadi, nih makanya kalau misalkan di nih all text, dia bakal muncul semua kategorinya. Itu. Nah, kemudian tinggal deh kita membuat tampilan UI. Bisa dibilang untuk tampilan untuk form pencarian dan filternya. Nih, ini aduh. Nih kayak untuk backgroundnya tuh saya makainya itu warna biru, 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 biru apa ya? Biru pastel makanya ini background blue 100 terus juga kayak untuk tulisan framework list-nya nih saya pakai abu-abu di bold kan. Nih ini tuh nah ini tadi tuh untuk si inputan dari si usernya. Nah ini kan pakai handle change, handle change itu kan. Handle change itu tuh makanya dia tuh kayak handle change itu tadi sama kayak handle change yang tadi. Dia tuh untuk menangani si perubahan inputan usernya nih. Makanya di setiap setiap inputan kita membutuhkan handle change. Nah, kemudian untuk yang ini
ini, itu bisa kita kopikan dari si sini tadi. Nih, dari ini tuh, astagfirullah. Nah, ini tuh kita kopikan aja ke ini, ke sini. Jadi tuh nanti dia tuh bakal manggil manggil dari namanya, dari title-nya tadi, description-nya tadi, kategori, price, rating, apa, kemudian stoknya. Nah, nanti untuk pemanggilannya itu kita di main-nya itu kita import deh nama function-nya tadi. Ini kan import framework search field IP from framework search field IP. Kemudian untuk di create root-nya itu kita panggil juga nih di sini. Jadi pas di running makanya kebentuklah dia seperti ini. Oke, lanjut next. Nah, kemudian untuk yang kedua itu apa? Tugas laporan itu dari sini, gengs. Nih, eh, ini apa CMD udah kan? Ya, jadi ke APP, gas, NPM, randa. Nah, tugasnya itu sama, cuman syaratnya tuh dia ada satu searching, terus juga ada 2 filter. Nah, terus juga di datanya itu menggunakan gambar. Jadi sebelum saya demokan hasilnya, itu nih. Jadi di sini sesuai dengan tema saya yaitu lack of coffee shop yang ada di samping Unilag, di dalam Unilag itu. Jadi saya mengambil datanya ini data coffee shop yang ada di Indonesia. Nah, karena dia tadi persyaratannya harus ada image atau gambar, jadi saya tambahin di sini variabel apa ya? Variabel atribut. Iya sama aja sih. Nih atributnya ini. Nih. Jadi untuk si atribut image-nya ini saya simpan dulu gambarnya ini ke dalam public, kemudian saya buat folder image. Nah, saya letakkan semua gambar-gambar coffee shop-nya itu di dalam folder image ini. Nah, kemudian tuh dia persyaratannya juga ada ini. Sebentar ya. Nih, juga ada minimal itu 5 atribut. Nih, ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya, 5 atribut. Kemudian ada 3 atribut yang memiliki nested structure. Nested structure. Nih, 3 atribut nested structure itu yang pertama itu atribut menu. Nih, kan nested nih kan. Kemudian opening hours. Nih, terus juga sama sosial media. Itu dia. Jadi 3 atribut nested structure saya itu menu, opening hours, sama sosial media. Nah, kemudian itu langsung kita jelaskan. Di sini coffee shop list-nya kita next-kan saja karena cuma untuk menampilkan list. Nih. Oke, jadi di sini saya membuat function dengan nama itu coffee shop search list. Itu kayak gimana ya bilangnya? Itu tuh sama seperti sebelumnya. Di kita ini kayak mengambil usage dari si React. Kemudian untuk import coffee shop ini kita mengambil data coffee shop JSON-nya tadi ini kita import ke sini. Jadi dia tuh kayak memanggil kelas lain untuk dimasukkan ke satu kelas lainnya gitu. Nah, kemudian kayak untuk const data form tuh sama kayak tadi juga, di mana itu tuh kayak si data formnya ini dia tuh bakalan menyimpan inputan dari si user berdasarkan searching, kategori, sama jam bukanya. Nah, di sini kenapa ada 3 nih? Pertama kan sesuai persyaratan tadi, ini untuk satu kolom searching, kemudian ini untuk 2 kolom filter, di mana saya memfilter berdasarkan kategori, berdasarkan kategori ini lokasi, kemudian saya memfilter berdasarkan jam buka. Nah, kemudian function handle change function, dia itu berfungsi untuk menangani perubahan dari inputannya berdasarkan search bar sama dropdown-nya. Nah, terus juga nanti dia itu bakalan diupdate di data form-nya sesuai sama inputan dari si user. Nah, kemudian kita ke filter coffee shop-nya ini ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, untuk match search ini, dia itu kayak bakalan ngecek apakah si nama atau lokasinya ini cocok dengan kata kunci yang kita input. Kemudian kalau match kategori itu tuh dia tuh kayak bakalan ngecek lokasinya itu sesuai dengan dropdown. Terus juga kayak ini match opening hours ini kayak dia tuh ngecek apakah coffee shop tuh buka sesuai dengan jam yang kita inputin gitu. Nah, kenapa di sini tuh kayak dibikin true gitu? Karena itu tuh dia tuh berfungsi kalau misalkan true tuh nanti semua coffee shop-nya itu bakal nampil gitu dia. Kemudian, nah ini sama kayak yang sebelumnya kategoris. Jadi dia tuh nanti bakalan muncul kalau kita klik all di filternya nih kayak ini nih. Dia tuh bakalan muncul semua kategorinya nih tadi gitu, guys. Nah, terus kayak nih const handle open modal sama close modal. Itu tuh kayak dia itu untuk. Nah, di sini kan saya ada nambahin pop up.
Jadi, kita itu memerlukan modal untuk menyimpan yang udah diklik tuh ke stage, kemudian kita itu kemudian setelah di-close, dia itu bakal menutup modal dan mengosongkan stage-nya. Nah, langsung aja ya kita kita tunjukin tuh kayak gimana fungsinya sih. Tuh, guys. Nih, misalkan kita klik nih yang Great Espresso House-nya. Nih, pop-up yang kayak gini nih, makanya kita membutuhkan open modal sama close modal. Nih, ini open modal nih. Kalau close modal kan dia bakalan balik ke seperti semula gitu. Kemudian untuk si ini eh filter. Nah, kalau ini itu sama, itu kita kopikan aja. Kopikan aja dari si coffee shop list-nya ini. Nih, ke dalam yang tadi itu, cuma lebih dipercantik aja. Nah, di sini tuh kemudian ini nih untuk searching-nya ya, untuk form searching-nya itu makanya dia tuh pakai type name placeholder. Nah, name-nya ini manggilnya yang dari si ini tadi. Nih, dipanggil ke sini. Nah, makanya ada on change, handle change itu tuh untuk dia tuh untuk menghandle perubahan inputan dari si user. Nah, kemudian kalau ini tuh untuk filter filter drop down-nya berdasarkan lokasi. Nah, nih, makanya ini sama kayak yang tadi. Cuma karena dia filter, jadi kita tuh butuh butuh pemanggilan pemanggilan atribut berdasarkan indeks. Nih, all categories map ini. Nah, sama juga ini kan untuk filter drop down berdasarkan jam buka. Nih. Nah, di sini itu kayak untuk nampilin ininya lah, nampilin tampilan UI-nya. Nah, dia tuh nanti jadinya bakal kayak gini. Astagfirullah. Nih, kan nah pilih jam buka tuh. Nah, jadi nanti tuh bisa bisa kita pilih, bisa kita klik gitu. Nah, terus kalau ini untuk gridnya itu kita buat di sini tuh 3. Nih, makanya grid calls 3. Nah, kemudian ini, nah yang function open modal close modal tuh kepakainya di sini dia. Nah, makanya dipanggil open modal tuh untuk menampilkan modal saat coffee shopnya tuh diklik. Nih, kalau ini untuk ini aja sih, untuk menampilkan UI-nya tuh di sini. Nih, nih. Kemudian ini untuk menampilkan biar itu dia tuh lebih detail aja gitu. Nih, untuk nampilin apa ya, ibaratnya tuh deskripsi lah. Untuk nampilin deskripsi dari si coffee shopnya, nampilin ini dia. Nih, karena menu kontak sama jam bukanya. Nah, kemudian udah. Jadi sekarang kita demokan dulu eh, apa searching filter si drop down-nya. Ini pertama kita cari kayak apa ya? Ini deh. Terus munculkan muncul 2. Untuk searching berhasil. Kemudian untuk filter berdasarkan lokasi, kita coba lokasinya berdasarkan Yogyakarta. Nah, muncul 1 ya. Berdasarkan apa lagi? Padang. Nah, muncul Padang. Kemudian kita tekan dulu. Nih. Kemudian kita filter berdasarkan jam bukanya. Kita pilih yang jam 7 pagi. Muncul semua jam 7 pagi. Kemudian jam 8. Kemudian jam 10 malam. Nah, kemudian tuh untuk tampilan pop-up-nya tuh nanti dia bakalan kayak gini. Diklik, nah muncul nih keseluruhan deskripsinya. Ya, baiklah, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.